keluarga Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program keluarga yang edukatif dan inspiratif Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia, tahukah Anda bahwa ternyata warna memiliki banyak sekali manfaat. Bisa sebagai media terapi untuk meredakan stres, juga sebagai media untuk relaksasi. Nah, topik itulah yang akan kita bahas di Ruang Keluarga kali ini, yaitu tentang mengenal terapi warna. Jadi sebetulnya bagaimana sih warna bisa berpengaruh terhadap pikiran kita? Apa itu terapi warna dan bagaimana sebetulnya cara untuk melakukan terapi warna? Itu semua akan kita bahas di Ruang Keluarga kali ini. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini atau ingin berbagi cerita, boleh. Kami menunggu Anda di 021 2903 2644 atau via Twitter di @t_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, sebelum kita berbincang dengan narasumber mengenai topik mengenal terapi warna, kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi rangkaian pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik ini. Seperti apa tayangannya? Simak yang berikut ini. Terapi warna aku pernah dengar kok. Terapi warna, terapi yang bertujuan untuk menghilangkan kita stres, menghilangkan kalau lagi galau, gundah gulana juga bisa dengan terapi warna itu. Jadi kayak anak kecil kita warnain gitu, kita komunikasi, kita benar-benar warnai gitu. Terapi warna kalau saya nggak salah itu dia mewarnai ya, memadu-madankan berbagai macam warna untuk terapi psikologis ya kalau nggak salah. Saya belum pernah coba, tapi teman ada bilang pernah berhasil, katanya memang bagus sih. Terapi warna pernah, karena saking penasarannya, karena kan aku nggak beli bukunya kan, karena kan ada beberapa buku yang agak mahal. Jadi aku yaudahlah download aja, terus aku coba-coba ngelakuinnya tuh lewat aplikasi di handphone aja sih. Mungkin yang permasalahan memperbaiki mood ya, psikologis, kalau misalnya memang lagi galau, lagi stres gitu ya, atau mungkin bisa juga memberikan kalau dikerjakan bersama-sama anggota keluarga gitu ya, mungkin bisa memberikan bonding kepada anak ya, ikatan gitu ya, Lebih membunuh kebosanan. Manfaatnya jadi selain kita lebih refresh ya otaknya, karena itu kan warnanya jadi menarik ya, kita lihat di gambar. Terus kita juga kalau bisa punya anak, kita ajak anak kita bersama-sama berwarnai bersama kayak gitu, jadi kita bisa lebih dekat sama anak. Keluarga Indonesia, itu tadi pendapat dari beberapa keluarga Indonesia di rumah tentang topik yang hari ini akan kita bahas, yaitu mengenal terapi warna. Dan untuk membahas topik tersebut di studio Ruang Keluarga kita telah bersama dengan dua orang narasumber. Kita kenalan dulu ya keluarga Indonesia satu persatu di sini. Yang pertama telah hadir bersama kita Mbak Tria Nurhayati dari komunitas Tabrak Warna. Apa kabar Mbak? Baik. Nanti Mbak Tria ini akan banyak cerita tentang bagaimana sebetulnya warna kok bisa ya releasing stress gitu ya. Dan kita nggak hanya berdua ya Mbak Tria, tapi di sini keluarga Indonesia kita telah hadir juga bersama kita seorang psikolog, Mbak Jovita Maria Verliana dari Rumah Sakit Royal Taruma. Apa kabar Mbak Jovita? Baik sekali. Terima kasih. Hari ini kita akan bahas tentang satu topik yang lagi ngetren kalau menurut saya. Di mana-mana ya keluarga Indonesia orang nunggu sembari sekarang mewarnai, sembari pegang pensil warna, kemudian ada buku mewarnainya juga. Mbak Jovita, sebetulnya kalau kita bicara mengenai kegiatan mewarnai ini dikaitkan dengan relaksasi, kemudian melepaskan stres, itu kemudian jadi terapi. Nah, terapi mewarnai sendiri itu sebetulnya apa sih Mbak? Ya, betul sekali. Jadi kalau untuk terapi mewarnai sebenarnya aktivitas yang dilakukan oleh orang untuk mengekspresikan emosi, atau untuk juga bisa dilakukan untuk mereduksi tingkat stres yang ia miliki atau rasakan saat itu. Oke, tapi itu memang kalau dilakukan benar-benar bisa mengurangi stresnya, kemudian bisa membuat rileks. Itu kenapa bisa gitu? Bahkan kegiatannya cuma ya warna aja gitu kan, warnain pensil, terus ada gambar-gambar yang diwarna. Itu gimana prosesnya? Iya, benar sekali. Pertama kita lihat dulu dari warna itu sendiri. Jadi sejak bayi pun sebetulnya lahir kita sudah mengenal namanya spektrum warna gitu. Mungkin karena tapi bayi tidak mengenal namanya aja, istilah warna merah, kuning, hijau dia tidak mengenal. Tapi dari usia 18 bulan dia sudah bisa membedakan spektrum warna. Dan
nanti di usia 3 tahun baru anak itu bisa memberikan nama pada warna. Nah, secara itu adalah sesuatu yang bisa dilihat secara visual dan kemudian ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga itu artinya itu juga termakup dalam diri kita sendiri sebetulnya. Jadi begitu kita melihat warna, ada namanya kesan emosi yang timbul gitu. Misalnya mungkin Ayu pakai merah, saya melihat Ayu, wah nanti akan timbul kesan tersendiri, nanti kita akan bahas mungkin setelah ini ya. Okay. Nah, setiap warna-warna itu menggugah perasaan atau emosi seseorang. Nah, ini yang dipakai untuk akhirnya mengekspresikan perasaan itu sendiri. Oke. Jadi sebagai sarana untuk mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan gitu ya. Oke, saya sekarang mau ke Mbak Tria. Mbak Tria, komunitas tabrak warna. Nah, kalau dari namanya warna macam-macam digabungin jadi satu gitu ditabrak-tabrakin gitu ya. Tapi sebetulnya komunitas tabrak warna ini sendiri apa sih, Mbak? Komunitas tabrak warna itu komunitas mewarnai orang dewasa. Jadi isinya orang-orang dewasa sekitar usia SMA, bahkan ada juga yang usianya 70 sekian tahun gitu ya. Yang memang suka mewarnai. Oke, mewarnainya bebas, boleh apa saja gitu? Iya, mewarnainya bebas. Tapi ya biasanya karena ini juga sekarang tren ya, lebih banyak buku mewarnai orang dewasa. Kenapa sih kemudian memilih subjeknya itu warna gitu? Karena warna itu bisa mengekspresikan perasaan kita, bisa mengungkapkan isi hati kita pada saat itu. Kemudian warna juga sesuatu yang sangat sederhana dan mudah sekali dilakukan oleh semua orang. Oke. Nah, kegiatannya sendiri komunitas tabrak warna ini apa aja, Mbak? Kegiatan kami yang pertama adalah apel mewarnai. Apa itu apel mewarnai? Jadi bukan apel upacara gitu ya? Kita nggak upacara, tapi setiap weekend atau dalam satu hari lah ya, kita ada teman-teman komunitas itu mengupload hasil mewarnainya melalui akun Instagram @tabrak_warna. Nah, di sana teman-teman upload hasil mewarnainya, terus kadang-kadang juga kita membahas gitu ya, saling tanya-tanya, misalnya itu caranya gimana sih, atau metodenya gimana sih, bahkan merek pensil warnanya, krayonnya itu apa, terus harganya berapa, terus ya kemudian di-repost sama admin. Itu kita apel mewarnai setiap minggu. Kemudian dari mewarnai juga, dan kita juga baru tahu lebih dari menghilangkan stres, manfaat mewarnai ini setelah komunitas ini bergulir menjadi semakin besar gitu ya. Jadi semangat kita adalah menularkan virus mewarnai. Makanya kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan meet up, kemudian seminar, workshop gitu. Jadi sekarang nggak cuma hanya ada bedah buku, tapi ada workshop mewarnai. Jadi bareng-bareng mewarnai sama-sama. Mbak Jovita, tadi kan kegiatan mewarnai ini sekarang makin besar komunitasnya. Ternyata ditelaah lebih mendalam juga manfaatnya lebih banyak. Bukan hanya sekedar untuk merasa senang, merasa happy, tapi juga bisa untuk menyembuhkan beberapa kondisi psikologis yang mungkin kurang baik. Sebetulnya kondisi-kondisi apa sih, Mbak Jo, yang sebetulnya masih bisa ditangani dengan kegiatan mewarnai ini, atau kita sebutnya terapi mewarnai? Iya, nah betul, biasanya yang paling umum adalah memang tadi itu reduksi untuk stres ya. Karena stres itu dialami oleh semua orang setiap hari. Kita macet pun kita stres, ya kan? Kita kemudian di jalan, kemudian ketemu hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu kan, itu juga menimbulkan stres. Nah, pada anak-anak juga seperti itu. Mungkin dari sekolah, teman dan sebagainya, itu juga mereka merasakan adanya tekanan, gitu ya. Nah, pertama untuk mereduksi stres, kemudian juga untuk klien-klien depresi biasa juga bisa digunakan. Memang perbedaannya nanti kita akan lihat dari segi dominasi warna yang dia pilih gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa ini memang depresi dan kemudian tipenya dia lebih apakah ingin mencapai suatu harapan tertentu atau dia mengkondisikan dia saat itu sedang dalam kondisi emosi seperti apa, itu nanti akan dilihat. Nah, selain stres, depresi untuk anak-anak dan remaja juga bisa untuk mereduksi agresivitas. Iya, itu juga bisa digunakan dan itu yang biasa yang paling membantu itu di situ. Kalau kita bicara lagi untuk anak berkebutuhan khusus itu juga sangat efektif sekali untuk membantu terapi. Nanti kita akan bahas satu persatu
prosesnya. Untuk agresivitas kenapa bisa, untuk anak kebutuhan khusus kenapa bisa. Tapi habis ini ya Mbak Jovita, selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan, yang ingin berbagi cerita, masih kami tunggu di 021 2903 2644 atau via Twitter di @t_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kita lanjutkan perbincangannya selepas satu lagu dari Kak Bosko. Silakan Kak. Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita masih akan melanjutkan perbincangan, masih membahas topik tentang mengenal terapi warna. Untuk keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan seputar topik ini, Anda kami tunggu di nomor 021 2903 2644 atau via Twitter di @t_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan Mbak Trian Nurhayati dari komunitas Tabrak Warna serta psikolog Jovita Maria Ferliana dari Rumah Sakit Royal Taruma. Mbak Jo, dilanjutin dong yang tadi bahwa sebetulnya kegiatan mewarnai ini bisa juga terasa manfaatnya untuk satu, agresivitas pada anak, sama untuk anak-anak kebutuhan khusus. Prosesnya bagaimana itu? Iya, jadi kalau untuk agresivitas tuh berarti kan ada emosi yang meluap, yang keluar dalam diri seseorang, dan akhirnya di mana emosi itu akhirnya keluar dalam bentuk biasanya perilaku, disertai dengan perilaku gitu, entah itu memukul dan sebagainya gitu ya. Nah, namun di sini kalau untuk terapi warna itu sendiri gitu ya, jadi sifatnya itu untuk pada anak-anak yang mengalami agresivitas itu sifatnya adalah menenangkan. Mengapa menenangkan? Kalau kita lihat di sini kan ada suatu ini ya, apa namanya, hal yang dilakukan diulang-ulang secara terus-menerus gitu ya. Tentunya dengan apa namanya, pewarnaan, kemudian juga selain dari efek warnanya itu sendiri sama dia, tapi ada gerakan motorik yang diulang-ulang ini itu bisa meng-calming down si emosi anak itu sendiri gitu. Karena sesuatu yang diulang-ulang tadi itu kita kalau kaitkan juga dengan teknik hipnosis kan, sesuatu yang diulang-ulang itu akan membuat lebih calm gitu ya, menenangkan. Nah, itu yang dilakukan sehingga anak-anak yang tadi dengan keluhan agresivitas itu lama-lama dia bisa mereduce tingkat agresivitasnya. Terus kemudian tadi yang kedua juga berkaitan dengan misalnya berkaitan dengan anak kebutuhan khusus ya. Biasa lebih terasa misalnya pada anak-anak dengan konsentrasi, jadi kurangnya konsentrasi. Jadi anak yang hiperaktivitas, kurang konsentrasi itu kan selalu banyak bergerak, terus kemudian juga fokus perhatiannya teralih kemana-mana. Dengan ada suatu aktivitas di mana dia fokus ke situ, nah itu akan membantu dia makin lama makin memperpanjang rentang konsentrasinya dia. Gitu. Nah, demikian pula dengan hiperaktivitas di mana badannya kan selalu bergerak nih, ada keinginan dalam tubuhnya untuk selalu bergerak. Nah, namun gerakan itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk gerakan tangannya, di mana akhirnya menghasilkanlah karya seninya dari warnanya, gambarnya dan sebagainya. Nah, tapi nggak itu aja loh Yu, ternyata ya, maksudnya dengan mereka awalnya mungkin mereka biasa melakukan untuk hal-hal semacam itu gitu ya. Nah, tapi ternyata juga di balik itu hubungan orang tua sama anak jadi makin baik tuh. Gitu. Karena biasa apalagi bila dilakukan bersama dengan orang tua. Gitu. Jadi ada suatu aktivitas yang dilakukan secara bersama. Gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan aktivitas bersama anak dengan orang tua, komunitas Tabrak Warna ini mengeluarkan
berbagai buku ya. Iya. Ada beberapa buku yang dikeluarkan seperti yang sudah ada di sini. Tadi sempat cerita juga bahwa sebetulnya ada yang walaupun ini buku mewarnai untuk dewasa, tapi ada juga yang memang ditujukan untuk anak-anak. Itu konsepnya gimana Mbak? Bisa cerita nggak halaman yang mana sih yang ada orang tua anak? Ini My Own World kita yang edisi ketiga. Ini Oh, oke. memang khusus untuk family edition. Jadi Oh, oke. halaman yang sebelah kiri ini bisa diwarnai oleh anak-anak. Nah, yang sebelah sini untuk orang dewasa. Jadi oke. spirit awalnya kita My Own World memang setiap edisi selalu berbeda karena kita setiap edisi paling lama adalah menemukan ide edisi apa nih yang akan kita keluarkan gitu. Oke. Nah, pada saat ini belajar dari kedua kakaknya gitu kan, My Own World 1 dan 2, ternyata teman-teman itu mengalami berebutan bukunya sama anaknya. Oh, oke. Nah, aku mau ikut dong mewarnain gitu kan. Nah terus kita coba beberapa kali mewarnai bersama anak, ternyata itu sangat efektif mengalihkan dari dunia gadget, yang terutama oke. itu. Karena saat ini dalam sebuah keluarga pasti punya lebih dari 2 gadget. Nah begitu kita sampai di rumah, orang tuanya asik dengan sosial media, kemudian anaknya asik dengan games. Nah komunikasi menjadi lebih jarang gitu kan. Nah, ketika kita ngewarnai bareng, ternyata justru banyak hal-hal yang bisa kita peroleh dari anak. Baik itu cerita keluh kesah dia gitu, atau misalnya dia ada kesulitan pelajaran gitu. Nah, kebetulan saya juga mewarnai bersama anak saya. Ini ada Kasih lihat dong contohnya. Oh, oke. Ini anak saya yang umur 5 tahun ya, Kian. Dan ini kita ngewarnain bareng, terus kita ngobrol-ngobrol gitu, dan efektif banget. Handphone langsung ditinggal, games nggak ada lagi ya. nggak ada lagi gadget-gadget Iya, nggak iya. ada. Terus kita Dan memang ini ngobrol-ngobrol. sengaja dirancang ada halaman yang untuk anak-anak, Iya. ada halaman yang untuk orang Orang dewasa ya, dewasa, iya. dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Oh, seperti ini gambar kelinci yang untuk anak, Iya. ini gambar kelinci untuk orang Orang dewasa. Oh, oke. Ini ada di yang My Own World 3. Memang sudah berapa banyak buku sih yang diterbitkan? Sekarang sudah ada 4. Oh, 4. Ada apa aja? Bisa cerita nggak masing-masing temanya seperti Yang apa? pertama My Own World 1 itu Oke. Human and Animal. Ini My Own World yang pertama kali kita buat, semangatnya atau spiritnya saat itu adalah orang dewasa sudah lama sekali tidak mewarnai, dan di Indonesia belum ada buku mewarnai, tapi di dunia ada buku Johanna Basworth Secret Garden. Nah, kita bikin tema Human and Animal untuk membangkitkan kembali semangat mewarnai yang udah sekian puluh tahun tidak dilakukan gitu. Nah, kemudian kami mendapat respon yang sangat luar biasa dari toko buku, ada permintaan cetak ulang, kemudian ada email-email yang masuk juga, banyak testimoni yang bilang ada seorang volunteer bilang saya membawa buku mewarnai ini ke daerah bencana. Ada seorang dokter, saya membawa ini pada saat saya menjadi dokter jaga untuk ngisi waktu luang. Nah, kita melihat banyak orang dewasa suka mewarnai, akhirnya kita membentuk komunitas tabrak warna. Nah, kemudian setelah itu 2 bulan kemudian terbit buku yang kedua, Mandala and Greetings. Mandala and Greetings ini secara psikologis, mandala itu waktu itu kita tahu ini bisa menjadi salah satu ini psikologis ya, untuk menilai perilaku sifat seseorang gitu. Nah, kalau greetings kita bisa membagi misalnya ucapan happy birthday, udah kita warnai, kita bisa Baru kita berikan. capture. Iya. Yang keren banget ya. Terakhir pattern illusion word. Yang ketiga tadi yang terakhir pattern illusion word sebelah. Jadi otak kiri dan otak kanan. Ada TTS, tebak gambar, tapi ada juga mewarnainya. Oke, menarik ya. Masing-masing buku fungsinya beda-beda, kemudian konsepnya juga beda, beda-beda. semuanya menarik. Iya. Dan yang paling keren tadi mengalihkan dari gadget sama anak-anak itu kayaknya perlu untuk dicoba keluarga Indonesia. Semakin seru ngobrolnya keluarga Indonesia di rumah. Yang punya pertanyaan seputar topik ini masih kami tunggu di 021 2903 2644 atau via Twitter di @tay_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya selepas kembali satu lagu dari Kak Bosco. Silakan Kak.
lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan masih membahas topik mengenal terapi warna. Untuk Keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan, kami masih menunggu di 021 2903 2644 atau via Twitter di @tay_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan Mbak Tria Nurhayati dari komunitas Tabrak Warna serta psikolog Mbak Jovita Maria Verliana dari Rumah Sakit Royal Taruma. Mbak Jo, kalau kita ngelihat tadi kan sempat Mbak Jo sampaikan bahwa warna itu bisa sebagai ekspresi emosi, Iya, melepaskan betul. emosi seseorang gitu kan. Emang masing-masing warna itu ada artinya sendiri ya kalau dikaitkan dengan emosi seseorang? Iya, jadi sebetulnya memang secara umum itu bisa jadi setiap orang itu punya makna terhadap warna yang berbeda-beda antara satu sama lainnya, gitu. Jadi mungkin bisa jadi warna hijau, makna bagi saya warna hijau akan berbeda dengan Ayu, akan berbeda dengan Mbak Tri dan sebagainya. Nah, namun memang secara sesuai dengan penelitian yang ada, gitu ya, kita bisa tarik suatu kesimpulan gitu bahwa ternyata setiap warna ini ada arti-artinya loh, gitu. Nah, misalnya kalau kita kan biasa lihat ke ini ya warna-warna dasar gitu ya, seperti biasanya merah, hijau, kuning, orange, kemudian biru, terus kemudian indigo itu kayak hijau kayak ungu tua, dan juga warna-warna ungu gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kalau merah itu biasa warna-warna semangat gitu, warna energik gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya warna-warna merah ini biasa kita lihat dominan pada anak atau pada orang tertentu. Nah, bisa jadi dia itu sedang membutuhkan semangat, makanya dia akhirnya dominasi warnanya merah, atau bahkan jadi bisa jadi dia butuh itu, atau bahkan bisa jadi menunjukkan bahwa perasaan emosi dia saat itu memang sedang bersemangat gitu. Itu kalau merah. Nah, berikutnya adalah warna kuning. Nah, itu kalau kuning itu biasa kan kita ambil dari matahari ya. Itu warna-warna cerah pastinya. Jadi itu adalah warna di mana memang kayak semacam kan sumber kehidupan ya. Jadi adalah lebih ke arah warna-warna fokus, konsentrasi seperti itu. Nah, di Mesir kuno pun juga waktu itu juga digunakan banyak sekali warna-warna kuning atau warna-warna matahari ini untuk spirit penyembuhan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat juga pada makanan itu juga untuk warna kuning itu bisa untuk meningkatkan selera makan. Makanya kalau kita lihat mostly kan warna-warna cerah yang digunakan pada tret-tret makanan ya, dan mostly itu warna kuning biasanya. Gitu. Jadi kalau untuk pemirsa yang mau diet jangan tuh warna kuning ada di ruang makan, nanti selera makannya tambah gede gitu Mbak ya. Jovita, apakah itu artinya misalnya satu gambar yang dibuat sama orang tertentu ketika warnanya beda menunjukkan kepribadian yang berbeda? Kayak tadi kita banyak ngobrol gitu ya Mbak Tri. Contohnya seperti gambar ini. Ini orang yang berbeda, tapi gambarnya sama. Gambarnya sama, hasil mewarnainya yang berbeda ya. Gambarnya sama, tapi orangnya yang berbeda. Iya. Mungkin nggak ini adalah gambar orang dengan menunjukkan ekspresi emosi yang berbeda gitu? Jawabnya nanti Kak Jo, sudah ada penelpon. Kita sudah ada penelpon yang mau bergabung. Kita sapa, halo Ruang Keluarga. Halo, selamat siang. Siang, dengan siapa di mana? Saya dengan Siska di Jakarta. Baik, dengan Mbak Siska di Jakarta. Langsung pertanyaannya? Iya, saya mau bertanya untuk terapi warna ini. Saya kan sudah mencoba ya untuk terapi warna, dan saya juga sudah mencoba untuk beberapa kali mewarnai. Tapi ketika saya lihat yang warna yang mendominasi itu hijau dan orange. Nah, yang mau saya tanyakan, ada artinya nggak ya? Kenapa lebih mendominasi? Artinya hijau dan orange itu apa gitu? Baik, terima kasih Bu Siska atas partisipasinya di Ruang Keluarga. Iya, baru dibahas. Terus langsung ada penelpon. Warna ya. Hijau, orange, iya, itu juga yang mau saya tanyakan kaitannya juga dengan gambar ini. Ini kan seperti ada dominasi gambar tertentu. Ini dominan kuning, ini dominan ungu. Apakah hal seperti ini kemudian menunjukkan adanya perbedaan kepribadian atau personality pada orang atau kondisi emosinya saat itu berbeda? Iya, benar sekali. Jadi lebih ke arah kondisi emosinya saat itu. Jadi artinya belum tentu yang dia warnain atau dia pilihan warna dia hari ini akan berbeda, bisa jadi berbeda dengan bulan depan gitu kan, minggu depan dan sebagainya. Nah, kalau tadi yang seperti Ayu contohkan sebelumnya, mungkin sebelum dijawab gitu ya, ini kan warna-warna cerah, jadi biasa menunjukkan adanya semangat atau spirit tertentu pada orang yang menggambar, jadi menunjukkan keceriaan gitu ya. Tapi kalau yang bawah lebih ke arah warnanya kan warna-warna gelap,
gitu ya, dia banyak menggunakan ungu, itu adalah warna spiritualitas gitu, warna spiritualitas dan juga warna imajinasi gitu yuk. Nah tadi kalau pertanyaan dari tadi salah satu pemirsa di rumah gitu ya, untuk warna hijau itu adalah warna yang berkaitan dengan ketenangan batin, harmoni dan juga warna persahabatan. Nah orange itu sendiri adalah warna untuk yang tadi itu semangat juga gitu ya, dimana kalau untuk warna-warna orange itu warna-warna yang untuk warna berani tampil. Gitu. Nah jadi mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan apa artinya, ya biasa bisa direfleksikan dengan apa yang sedang terjadi saat itu. Ini ada gambar yang begitu cantik. Saya mau tanya tentang bagaimana teknik membuatnya. Iya, cantik banget gitu. Ada teknik khusus nggak sih untuk buat ini? Ada ya, tapi nanti kita jawab tekniknya seperti apa selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk keluarga Indonesia di rumah, dan kami masih menunggu Anda di nomor 021 2903 2644 atau via Twitter di @taya_TV. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga untuk Anda yang punya pertanyaan atau ingin berbagi cerita dan inspirasi. Kita lanjutkan perbincangannya selepas satu lagu dari Kak Bosco. Silakan Kak. Kembali lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Yuk kita lanjutkan perbincangan, masih membahas topik mengenal terapi warna. Keluarga Indonesia di rumah yang punya pertanyaan masih kami tunggu di 021 2903 2644 atau via Twitter di @taya_TV. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan Mbak Tria Nurhayati dari Komunitas Tabrak Warna serta psikolog Mbak Jovita Maria Verliana dari Rumah Sakit Royal Taruma. Tadi tekniknya untuk menghasilkan yang seperti ini semuanya dengan spidol atau gimana? Kalau yang ini dengan spidol, tapi ini juga spidol ya. Kalau pensil warna sih bisa lebih gradasi. Jadi sebenarnya ada kurang lebih 3 teknik mewarnai. Yang pertama ini teknik blocking. Paling gampang blocking, misalnya ada satu gambar kayak gini, bidang tertentu, kita blok dengan warna kuning. Terus ada di sebelahnya lagi biru, sebelahnya lagi merah atau hijau, itu tekniknya blocking. Kalau gradasi lebih pada dari warna muda ke warna yang tua atau sebaliknya dari warna yang tua ke warna yang muda. Nah kalau mixing kita menggabungkan beberapa warna dalam satu bidang dan itu bebas, nggak harus gradasi. Prinsipnya sih itu. Nah untuk menyelesaikan satu gambar kayak gini, Mbak Tria, biasanya atau umumnya gitu rata-ratanya butuh waktu berapa lama sih para orang dewasa itu mewarnai ini begini? Biasanya kalau kita meet up di mall-mall atau di tempat wisata atau di taman kota gitu ya, biasanya kita ngobrol sambil ngewarnain sih, dan itu juga selesai. Tapi kita selalu bilang bahwa buku mewarnai ini sebenarnya obat anti stres selama dilakukan dengan cara yang benar gitu. Salah satunya adalah stop thinking. Kita tidak usah memikirkan nih nanti gue pengen hasilnya kayak gini, ini pokoknya nanti harus begini gitu, direncanakan. Nah itu dijamin pasti stres. Cuma jalanin aja, kerjain aja, warnain aja gitu ya, nggak usah kita memikirkan harus begini dan harus begitu. Nah yang kedua terkait sama pertanyaan Mbak Siska tadi, no deadline. Jadi kalau kita udah mewarnai dengan deadline, itu dijamin stres. Jadi prakteknya teman-teman komunitas misalnya mewarnai, kita mau mewarnai satu gambar, ada yang dengan teknik merem.
begini, udah itu yang diwarnain gitu. Oke. Nah, ketika itu kita udah bad mood, udah aduh kayaknya males nih, tinggalin, nggak harus diselesaikan hari itu. Kalau oke. misalnya kita harus memaksa harus selesai hari itu, atau harus selesai satu gambar, atau harus selesai dalam waktu 1 jam, itu dijamin Itu malah pasti jadi bakal stressful ya. Emang begitu ya, ya Mbak Iya, Jovita. benar. Bahkan Bisa menjadi terapi mewarna yang tepat jika caranya tepat gitu. Iya, Nah, kalau dari betul sekali. sudut pandang psikologis, sebetulnya cara yang tepat untuk melakukan hal-hal ini seperti apa? Iya, jadi sebenarnya sama seperti yang dikatakan Mbak Tri bahwa memang no deadline, jadi memang biarkan aja sebebasnya untuk mengekspresikan warna-warna tersebut. Terus kemudian tadi bisa jadi misalnya ini kan buku ya, jadi bisa jadi mungkin kalau misalnya tidak selesai di sini pun, misalnya dia mau mewarnain ini nih yuk ya misalnya. Terus kemudian tiba-tiba lagi nggak mood, tapi aku pindah ke sini. Nah boleh di sini juga gitu. oke. Jadi nggak harus selesai dalam satu kertas gitu. Jadi bisa aja sesuai dengan namanya juga ekspresi emosi ya kan. Dan namanya emosi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang bagus, nggak ada yang buruk. Semua itu adalah ya namanya ekspresi emosi apa adanya gitu. Jadi sesuaikan dengan perasaan, dengan keinginan dan let it flow aja seperti itu. Oke, jadi nggak perlu ditarget, nggak perlu untuk dipikirkan ini harus hasilnya gimana. bagus atau enggak Iya, gitu betul. ya. Yang penting adalah let it flow, kemudian Iya. jalanin aja. Hasilnya seperti apa itu nggak masalah, Nggak gitu masalah. ya. Oke, tapi ada nggak sih, saya mau ke Mbak Jovita, ada nggak sih Mbak kegiatan ini orang-orang yang nggak cocok untuk, kalau saya ngelihatnya ya kan seperti gambar yang ya kita ambil lagi gambar yang inilah, ini kan rumit sekali, tentunya membutuhkan kesabaran tingkat tinggi gitu untuk menyelesaikan gambar seperti ini gitu ya, keluarga Indonesia. Ada nggak sih sebetulnya, apakah kegiatan warna ini cocok untuk semua orang dan kalangan, atau memang ada orang-orang tertentu yang direkomendasikan sebaiknya nggak mewarnai deh, karena kalau mewarnai malah makin stres nantinya, itu gimana? Nah, saya bisa bilang bahwa ini cocok untuk semua kalangan, cocok semua usia, dan cocok untuk semua orang. Oh gitu? Iya, tanpa terkecuali itu. Jadi tadi saya bilang, bahkan orang-orang yang tadi saya bilang berkebutuhan khusus, kemudian mengalami keterbatasan fisik pun dia bisa melakukan dan juga cocok untuk semuanya. Jadi tidak pernah ada yang tidak cocok untuk terapi warna ini. Itu adalah salah satu kelebihan dari terapi warna gitu ya. Mungkin Mbak Tri juga punya pengalaman ya, di mana ada oma-oma. Ada oma ya. Gimana tuh? Ada oma umurnya saya kalau tidak salah 74 atau 84 tahun gitu ya. Kebetulan teman saya punya teman gitu. Nah, dia sang oma direkomendasikan untuk berhenti merajut dan diminta untuk mewarnai. Oh, oke. Makanya akhirnya benar mewarnai. Saya juga kurang tahu ya oma berpenyakit apa gitu, tapi memang direkomendasikan oleh dokter untuk berhenti merajut. Oke. Mungkin terkait dengan motorik dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau tadi sambung dengan pertanyaan Ayu bahwa ini kan kecil-kecil, apa nanti justru nggak ini? Justru itu tadi balik ke jawaban dari tadi juga sama dengan Mbak Tri, bahwa tidak usah di deadline gitu, dan nggak usah terlalu terpaku pada ini kotak ini saya Harus jadi satu warna. harus satu warna gitu. Tidak harus seperti itu. Boleh ditabrak-tabrakin ya, Pak ya, namanya juga tabrak warna gitu. Jadi nggak usah dipikirkan, diwarnai saja gitu. Bahkan pada tadi saya lihat ada hasil karya tertentu pun dia juga di luar konteks ini dia menambahkan hal yang
tips manfaat mewarnai. Agar kegiatan mewarnai bermanfaat, lakukan dengan fokus. Saat mewarnai, jangan melakukan kegiatan lainnya. Pengisi waktu me time. Kegiatan mewarnai bisa dilakukan di mana saja, sebagai pengisi waktu luang atau me time Anda. Mewarnai akan membawa suasana hati lebih rileks dan tenang. Lakukan dengan rutin. Menurut penelitian, kegiatan mewarnai yang dilakukan dengan rutin bisa menjadi obat stres dan juga melatih otak kanan Anda. Lakukan dengan rutin, sehingga Anda bisa merasakan manfaatnya. Pilih objek mewarnai yang menarik. Agar kegiatan mewarnai lebih menyenangkan, pilihlah objek yang unik dan menarik. Untuk melatih kreativitas dan juga daya kerja otak, belajarlah untuk memadukan warna. Di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia, kita akan lanjutkan perbincangan masih membahas topik mengenal terapi warna. Keluarga Indonesia di rumah punya pertanyaan, masih kami tunggu di 021 2903 2644 atau via Twitter di @dayan_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan sekarang kita akan lanjutkan perbincangan masih dengan Mbak Tria Nurhayati dari komunitas Tabrak Warna serta psikolog Mbak Jovita Maria Verliana dari Rumah Sakit Royal Taruma. Mbak Tria, kalau menggambar dengan banyak macam gitu ya, dari komunitas yang Tabrak Warna ini, masing-masing orang punya preferensi sendiri nggak sih dalam menggunakan media untuk menggambarnya? Atau ada apa aja media yang biasa digunakan? Kalau alat mewarnai macam-macam ya, ada spidol, ada pensil warna, ada krayon, kemudian ada juga cat air. Kalau media mewarnai biasanya teman-teman selain buku ada juga poster mewarnai, sekarang udah ada di toko buku juga, itu lebih gede dan bisa dibingkai. Kalau masing-masing alat mewarnai punya kelebihan dan kekurangan. Cuma kalau kita lebih banyak sih menggunakan pensil warna dan spidol. Nah, kalau spidol ini warna yang keluar dia cenderung lebih terang gitu, lebih bright. Nah, kalau pensil warna enaknya kita bisa melakukan gradasi. Karena kalau spidol kita gradasi kadang-kadang tembus kan dia, jadi harus mewarnainya tuh nggak bisa bolak-balik tapi harus searah gitu kan. Nah, kalau cat air biasanya teman-teman menggunakannya untuk background. Dan teknik mewarnainya pun nggak disapu dengan kuas. Misalnya ini backgroundnya dengan cat air. Cat air dan metodenya dipakai spons, kemudian ditutul aja gitu. Kalau Mbak Tria sendiri lebih senang pakai media apa? Kalau saya lebih suka pakai pensil warna sama spidol. Biasanya sih saya gabung-gabung, tergantung mood sih. Kalau misalnya lagi pengen pakai spidol aja gitu. Terus tergantung gambarnya juga. Misalnya gambarnya dia terlalu detail, terlalu sempit, terlalu kecil, biasanya saya pakai spidol aja. Kita sudah ada penelpon yang bergabung, kita sapa dulu ya. Halo, Ruang Keluarga. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Saya Indra di Jakarta. Baik, Bapak Indra, langsung pertanyaannya. Ya gini, saya kan mau coba terapi warna gitu ya. Udah beli buku gambarnya, udah beli pensil warnanya, tapi waktunya itu loh saya nggak bisa untuk prakteknya. Jadi pulang kerja itu udah malam, perginya juga pagi gitu. Nah, jadi solusinya kira-kira gimana ya? Baik Pak, terima kasih atas partisipasinya di Ruang Keluarga. Sebelum dijawab saya mau tos dulu Pak Indra. Karena sama banyak yang merasa seperti itu, pingin mewarnai tapi ngeliat, aduh kayaknya ribet, ini kayaknya bakalan makan waktu lama, ntar kalau nggak selesai gimana dan lain-lain, akhirnya nggak mulai. Itu gimana Mbak Tria? Memang waktu sih agak susah ya, tapi sebenarnya ketika kita sudah memulai mewarnai satu gambar aja, pasti akan ketagihan. Gitu ya? Dan itu tadi nggak usah selesai sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita waktunya cuma punya 10 menit atau 15 menit, nggak apa-apa, sebentar aja, habis itu tinggal. Next ada waktu
5 menit, 10 menit kita mulai lagi, kita lanjutin atau pakai gambar lain gitu sih. Oke, yang penting sebetulnya adalah mulai dulu. Mulai dulu. Entah itu dari sambil nunggu bus mungkin ya, atau misalnya sambil nunggu makanan saat pesan makan siang di depot kan makan siang gitu kan ya, nunggu. Nah bisa tuh ya Mbak ya. Sambil ngobrol-ngobrol juga sebenarnya bisa. Kita masih bisa kok ngobrol interaktif gitu ya, tapi sambil mewarnai itu masih bisa. Oke, itu jawaban untuk Pak Indra, untuk saya, dan untuk Ibu Jovita juga. Nyambung ini. Oke, Mbak Jovita, kita nyambung perbincangan tentang media mewarnai tadi, yang ada spidol, cat air, kemudian pensil warna, dan juga yang menggunakan cat air tapi dengan spons seperti itu. Pilihan-pilihan atau preferensi yang dipilih oleh seseorang untuk mewarnai atau media mewarnainya itu sebetulnya berpengaruh nggak sih terhadap misalnya kita mau melakukan satu terapi tertentu dalam mewarnai ini, itu gimana? Iya, Mbak? jadi kalau di terapi sendiri dari bidang psikologis ya, biasanya kita lihat tujuan terapinya dulu nih apa gitu. Nah kita sesuaikan dengan tujuannya. Kalau tadi yang seperti saya katakan mungkin anak-anak yang memang butuh latihan dalam konsentrasinya gitu kan. Nah jadi memang bisa menggunakan misalnya pensil warna gitu kan pada tahap awalnya gitu kan. Atau mungkin bahkan kalau untuk anak-anak yang memang ingin anak-anak yang selama ini memang terlalu terkukung gitu ya, maksudnya apa-apa itu dibatasin. Nah dia ingin mengeksplorasi kebebasan dia. Nah dia bisa menggunakan cat air karena bidangnya kan lebih banyak gitu kan, lebih melebar seperti itu. Jadi memang benar sekali. Jadi kita sesuaikan untuk sarana prasarana ini disesuaikan dengan tujuan terapinya. Dengan tujuan apa yang ingin terapinya dicapai. ya. Oke, Mbak Tria tuh ngerjain warna-warna ini udah dari berapa tahun lalu? Terus sudah berapa lama nih? Kalau saya coret-coret usil ya tangannya sih sebenarnya dari dulu, dari SMA. Jadi SMA saya punya teman sebangku yang kita punya satu buku, intinya coret-coretan, kita sebelah sama guru, sebelah sama teman, sebelah sama siapa, coret-coret di situ aja gitu. Iya, jadi pas kesini begitu diajak sama Mas Lukman, penerbit buku ini untuk yuk bikin buku ngewarnain, terus saya kayak wah balik lagi nih ke dunia yang dulu gitu. Ada sarana nih, ada medianya nih gitu. Jadi masih terus berlanjut sih sampai kerja. Manfaat apa yang kemudian sudah dirasakan dengan melakukan kegiatan mewarnai yang dilakukan secara konsisten ini? Kalau Mbak Tria sendiri yang dirasakan dalam diri apa sih sebetulnya? Kalau saya yang pertama sih udah pasti itu mengusir kejenuhan, karena kadang kita di Jakarta kerja baru keluar dari rumah aja udah macet, belum deadline kerjaan yang banyak gitu. Itu pertama mengusir kejenuhan, mengusir stres. Nah, yang paling saya rasakan banget adalah timbul ide-ide baru yang kreatif, out of the box, dan tidak biasa dari saya merenung dengan mewarnai itu. Oke. Nah kalau dari sisi psikologisnya gimana? Sebetulnya apa manfaat yang bisa didapatkan oleh individu yang kemudian melakukan kegiatan mewarnai ini secara rutin, baik untuk tujuan terapi maupun tidak? Gimana? Iya. Kalau untuk tujuan terapi tadi bisa meningkatkan fokus, konsentrasi, kemudian juga untuk daya ingat juga bisa loh gitu kan. Nah terus kemudian meningkatkan bonding, kedekatan antara orang tua dan anak. Oh iya, kedekatan emosi orang tua anak itu, ya. Iya betul. Nah kalau secara dari non psikologisnya sendiri, satu, melatih kesabaran ya. Walaupun itu ini jadi biasa lebih sabar, lebih tenang dan lebih peaceful, bisa menerima diri sendiri. Itu yang paling penting tuh, bisa menerima diri sendiri. Dan kalau untuk anak-anak sendiri, manfaatnya bisa konsentrasi dan yang lain-lain itu juga kah? Gitu? Iya betul. Jadi konsentrasi, kemudian fokus perhatiannya, imajinasinya gitu kan. Dan benar sekali tadi yang dikatakan Mbak Tria itu juga saya lihat pada anak-anak yang ada bahwa menjadi lebih kreatif dan juga ide-idenya bisa muncul begitu saja. Di mana orang tuanya, oh ini pemikiran dia ya, kok saya nggak tahu, bahkan begitu gitu. Jadi mereka punya pemikiran-pemikiran yang out of the box yang itu akan keluar saat mereka menjalani proses mewarnai itu sendiri. Mbak Tria, harapannya dong untuk komunitas Tabrak Warna ini ke depannya akan seperti apa atau akan gimana? Harapannya dan cita-cita besar kita satu, Indonesia mewarnai. Oh, Indonesia semuanya mewarnai. Jadi kalau mewarnai. Satu Indonesia mau bergabung di Tabrak Warna, bisa kalau kemana? Bergabung bisa follow ke Instagram dan Twitter @tabrak_warna atau Facebook komunitas Tabrak Warna. Jadi kita ingin dulu sebelum adanya My Own Road, mewarnai orang dewasa belum banyak dilakukan. Sekarang sudah menjadi tren, tapi kita ingin ini tidak hanya menjadi tren, tapi habit, kebiasaan orang Indonesia untuk merilis stres. Karena mewarnai ini sangat mudah, murah, dan
nggak perlu kemana-mana, cukup di situ aja kita ngewarnain gitu. Bisa dilakukan sendiri ya. Iya, Bisa dilakukan Iya, sendiri. menambahkan juga untuk tadi yang psikologisnya fungsi katarsis juga bisa. Jadi Oh iya benar. menuangkan apa yang dirasa gitu. Mungkin dia saat berhadapan dengan sosok yang mungkin dia takuti, dia cemaskan, dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata kan. Jadi dia bisa melakukan itu dengan media warna. Di mana kita bisa melihat adanya nanti perubahan dalam hal pemilihan warna ini. Gitu. Oke. Jadi begitu banyak yang bisa didapat manfaatnya dari kegiatan sesederhana mewarnai ini. Mudah-mudahan perbincangan kita menginspirasi banyak keluarga Indonesia di rumah untuk mulai mewarnai. Terima kasih Mbak Jovita. Terima kasih juga Mbak Tria atas waktunya untuk hadir berbagi cerita informasi dengan keluarga Indonesia di rumah. Terima kasih juga untuk keluarga Indonesia di rumah yang telah menyaksikan Ruang Keluarga kali ini. Untuk Anda yang punya kritik, saran atau topik yang mau dibahas di Ruang Keluarga selanjutnya, boleh Kak, Anda bisa sampaikan via SMS di nomor 0889 8100 5000. Anda juga bisa bergabung di Facebook kami di Dai TV Indonesia, atau Anda bisa sampaikan via Twitter di @dai_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Dan akhirnya saya Ayu Sutomo beserta seluruh kerabat kerja Ruang Keluarga undur diri. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menyaksikan Ruang Keluarga. Jangan lupa saksikan terus Ruang Keluarga, karena keluarga adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Terima kasih dan sampai jumpa.